Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heru dari PT Nalaya Genomik Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada Pak Adit selaku Ketua Umum Daru, ada Pak Ruswandi juga sebagai Ketua Yayasan Thalassemia Indonesia. Pak Ruswandi ini juga mentor saya, di mana saya banyak sekali belajar dari beliau. Dan tadi yang Pak Ruswandi sampaikan juga sangat benar, bahwa penyandang thalassemia itu, carrier itu seperti orang sehat saja. Contohnya saya itu penyandang Pak, Ibu. Ya, jadi saya juga baru tahu kalau saya thalassemia itu 2 bulan yang lalu. Nah, gimana nih? Saya udah punya anak juga. Nah, artinya ya sudah, alhamdulillah anak saya keduanya bisa dibilang sehat, tapi saya tidak tahu nih dia carrier atau bukan. Nah, jadi saya punya PR nanti ketika anak saya sudah besar sebelum menikah, mereka harus cek dulu. Nah, tapi mungkin Pak Adit, ini sekarang Nalea itu hadir untuk buat bahagia Pak Adit. Jadi untuk love story yang sedih-sedih kita bisa hilangkan. Nah, jadi sekarang kalau penyandang thalassemia menikah dengan penyandang thalassemia, boleh atau enggak? Boleh. Boleh punya anak? Boleh. Tapi bayi tabung. Kita pilihin Pak, di lab kami juga. Jadi kita bisa Pak. Jadi kita cuman bukan ngasih tahu Anda punya masalah, tapi kami punya solusinya juga. Jadi kita dari ujung sampai ke ujung Pak. Ada solusinya Pak, semua ada solusinya. Yang belum ada solusinya, yang saat ini kita masih coba usahakan adalah bagaimana cara menyembuhkan thalassemia ini Pak. Bisa sembuh atau enggak? Bisa Pak. Harganya luar biasa mahal. Jadi apabila memang dengan keterbatasan mungkin tenaga dan juga biaya, yang paling cepat bisa dilakukan adalah memang screening Pak. Jadi itu yang kita juga akan lakukan. Dan memang thalassemia ini, mohon maaf, mungkin bagi yang belum tahu, muka boleh begini, hati merah putih, pengikut Abah Lutfi juga. Jadi saya juga anggota Daru Pak, di bidang kesehatan. Nah, ini adalah program pertama kami, yaitu pengentasan thalassemia. Karena kita lihat kasusnya juga cukup banyak, kami punya solusinya. Saat ini itu hanya laboratorium kami yang punya dan bisa mengetes thalassemia secara genomik, secara DNA, satu-satunya di Indonesia, dilakukan di Indonesia, semua sampel di Indonesia, sampai bioinformatics pun di Indonesia, hanya lab kami Pak. Jadi terkait keamanan data, ya biasa, data security dan lain-lain, kita itu semuanya di Indonesia dilakukan oleh putra-putri Indonesia juga Pak. Jadi ini juga yang kami usahakan. Ini hanya pertama Pak. Menurut saya itu thalassemia itu bukan sprint Pak, ini maraton Pak. Panjang sekali Pak. Dan untuk sampai mengurangi thalassemia ke angka, ya untuk 0 thalassemia itu mungkin tujuan utama kita semua Pak. Tapi gimana caranya kita untuk mencapai ke sana. Dan rasanya ini kita perlu bekerja sama dari pihak Daru, dari pihak yayasan, dan dari pihak laboratorium. Oh, laboratorium lain bisa nggak? Mungkin ada yang bisa Pak. Tapi harganya berapa? Nah, misi dan visi perusahaan kami Pak, bisa dilihat di sini. Bahwa misi kami itu Omics for Indonesia. Omics untuk Indonesia Pak. Jadi untuk semua kalangan, dari Sabang sampai Merauke, kita berikan pengetesan yang berkualitas tinggi, harga yang terjangkau Pak, dan bisa diakses oleh semua orang. Percuma Pak, kalau bisa diakses orang Jakarta aja Pak. Karena kita harus bisa mengakses saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Seperti tadi himne
Daru Pak, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat Pak, kita jangkau semuanya. Jadi thalassemia ini kita juga sudah melakukannya di Indonesia. Kita juga sudah melihat kasusnya Pak, kita juga sudah melihat hasilnya. Rasanya ini penting bagi kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia yang lebih sehat, Indonesia maju, Indonesia emas Pak. Dan memang di tahun sebelum itu kami sudah bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan Pak. Oh ini foto peresmian laboratorium kami Pak di TBC Matupang. Dan seperti bisa dilihat bahwa kami bukan hanya punya thalassemia Pak, tapi kami punya juga NIPT Pak. NIPT itu pemeriksaan janin Pak di umur 10 minggu untuk mengetahui apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Kita juga punya PGTA Pak. PGTA itu untuk bayi tabung Pak. Kita cek juga. Jadi kalau orang mau melakukan bayi tabung, embrionya kita cek mana yang sehat. Nah ini bisa dilakukan juga Pak nanti untuk thalassemia. Ya. Oh tidak ada Pak, kita bikin happy semua Pak. Nah terus sebenarnya nanti yang kedua Pak, izin Pak Ketum, setelah thalassemia itu kita akan lakukan HPV Pak, kanker serviks. Karena kanker serviks di Indonesia itu nomor 2 dan kasusnya itu banyak sekali. Kenapa banyak? Karena orang nggak mau ngetes Pak. Kenapa nggak mau ngetes? Karena harganya mahal. Screening itu kita ngetes orang-orang sehat Pak, orang-orang yang tidak bergejala. Jadi kalau tidak bergejala disuruh keluarin uang 1,5 juta, mana mau Pak. Suruh keluarin uang 2 juta lagi sehat, mana mau. Kedua, denial. Dia juga takut Pak. Kalau misalnya ini positif, takut dia. Mendingan nggak usah tahu gitu. Pertanyaannya adalah, kita selalu menganalogikan, kamu itu mau nyebrang jalan, mau sambil tutup mata, atau mau sambil lihat kiri kanan. Kita lebih baik lihat kiri kanan. Nah, ikutinlah tes ini. Nilai HPV ini Pak, bisa dicek sekarang di laboratorium yang terbesar. Itu harga 900.000 1 juta Pak. Di laboratorium lain ada yang sampai 1,2 juta. Ini Pak, kita mau jual. Itu target kita di harga 350.000. Jadi yang bisa, karena kita slogannya selalu potong setengah Pak. Ada berapa deal orang potong setengah, itu harga kita. Tapi saya itu kerjasama sama perusahaan nomor 1 di Tiongkok. Nomor 1 dia. Apakah mau diragukan lagi? Nggak mungkin dia nomor 1 kalau memang kualitasnya buruk. Jadi ini untuk yang DNA, saya kerjasama dengan Pak Ben. Pak, ini Pak Ben itu sudah 10 tahun Pak di Indonesia, 3 tahun lebih di Bali. Jadi dia selalu bilang dia orang Bali gitu ya Pak. Sejak COVID dia di Bali. Nah, dengan perusahaan Pak Ben juga luar biasa, karena memang visi misi dari perusahaan juga sama Pak, bahwa ini kesehatan itu adalah milik semua orang, adalah hak semua orang untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Nah itu yang kami juga coba wujudkan di Indonesia ini Pak. Itu yang kedua itu HPV. Jadi HPV biasanya HPV itu harus ke dokter. Dan mohon maaf itu harus lepas ini ya pakaian gitu. Nah kita kan orang timur, walaupun mungkin dokternya cewek, mungkin ada rasa risih. Nah, sekarang saya bilang nih Bu, saya punya produk, Nalea HPV ini, Ibu ambil sampel sendiri deh, di rumah aja. Saya kasih kitnya, Ibu ambil, kirim ke saya tes. Jadi nggak usah lagi ke dokter. Di rumah, paling nyaman di rumah. Wah, saya takut nih, soalnya ada swab masuk gitu. Kita juga banyak dapat masukan gitu ya. Pak ini nggak bisa Pak, contohnya di kantor. Di kantor itu kita 70% tuh wanita. Saya cek di kantor, tolong dong tes, saya mau tes nih, ini swabnya. Dengan berbagai alasan mereka nggak mau. Nah sekarang kita pikir lagi, oke, nggak usah swab deh, dari urin aja. Masa nggak mau? Dari urin tiap hari, sehari kita berapa kali ke kamar mandi. Saya minta urin ya, kirimin ke lab kami, kita cek. Nah, ini kita bisa ambil dari tadi Merauke sampai ke Sabang ya Pak. Dari utara sampai selatan. Nah, dari timur sampai barat. Jadi kita bisa ambil semuanya dengan harga yang masuk akal. Nah, yang selanjutnya itu kanker usus besar Pak. Ini juga kanker usus besar itu nomor 4 di Indonesia.
ini juga bisa dibilang silent killer. Sebenarnya kalau misalnya di luar negeri itu orang udah umur 45-50 itu wajib untuk kolonoskopi untuk dicek apakah di dalam usus itu ada polip atau tidak. Nah setelah misalnya ada polip ketika kolonoskopi itu langsung dipotong. Nah pertanyaannya kita yang laki-laki itu dengar kolonoskopi aja udah geli, ya kan? Karena kan itu masuk dari bawah. Nah sekarang kita punya solusi lagi nih Pak. Saya kasih kitnya ke Bapak. Saya minta feses Bapak di rumah aja Pak. Kasih ke saya tes. Nah, nanti kita akan keluarkan hasilnya itu high risk atau low risk. Kalau high risk sangat dianjurkan untuk kolonoskopi. Nah ini yang Nalia HPV, mohon izin Pak Ketum, sekira diizinkan kita akan luncurkan mungkin 2 minggu dari sekarang. Kita akan berikan kuota screening 500 orang Pak, untuk Daru. Untuk Kolotek Pak, itu juga nanti mohon arahan apakah mau di dalam waktu yang sama atau kita semua udah siap atau mau 2 minggu lagi gitu. Nah ini untuk Kolotek kita bisa berikan juga 200 Pak, untuk Daru juga. Nah dengan ini kita pastikan kita tidak bisa juga, kita juga bukan Superman, saya juga bukan Superman untuk mengatasi seluruh Indonesia, itu tugasnya Kemenkes. Tapi setidaknya dari keluarga Daru sendiri, semua harus sehat. Semua harus sehat, keluarga Daru. Dari mulai keluarga Daru sudah sehat, kita sudah sehat, baru kita melebar ke teman-teman kita yang lain. Nah, kita mulai dari kita sendiri, bahwa kita juga ikut screening, kitanya sehat, baru kita bisa bantu. Kita nggak mungkin bisa bantu kalau kita sakit. Nah, itu kalau dari saya, dari bidang kesehatan, Daru, 3 program ini kita bisa luncurkan segera, Pak. Kalau misalnya mau ada yang bayi tabung, kita bisa atur juga Pak, untuk bayi tabung juga. Jadi bayi tabung sekiranya ada yang carrier atau hal lain mungkin susah memiliki anak dan lain-lain, itu kita bisa bantu Pak. Ya, yang Kolotek itu kita satu-satunya di Indonesia, tidak ada yang sama dengan kita karena kita pakai DNA methylation Pak. Jadi mungkin kalau dari Nalia Genomic, semua masalah bisa diatasi, tinggal wanipiro biasanya kan Pak. Ya. Nah ini yang kita beresin wanipironya Pak. Karena percuma Pak. Kalau sekarang kok bisa gak bisa, tapi harganya segini gitu. Percuma Pak. Nah kita punya visi misi yang sama. Bagaimana kita bersama-sama itu membuat harga-harga kesehatan ini semakin murah Pak. Murah bukan murahan, tapi karena memang harganya murah, kualitasnya tinggi, terjangkau untuk semua orang. Dan memang semua ini pun saya tidak bisa lakukan sendiri. Saya punya Pak David di sini sebagai partner saya punya Ben. Di belakang itu juga ada Ibu Keke, juga ada Dennis. Mereka lah garda terdepan kami Pak. Untuk besok juga mereka akan lakukan pengambilan darah dimulai di Daru ini mulai besok jam 1 ya akhirnya. Jam 2. Mulai jam 2. Jadi sebenarnya tolong Pak, ajak teman-teman Pak, anak, istri, untuk saudara-saudara juga untuk tes. Karena untuk tes yang biasa thalassemia di luaran itu 2 juta Pak. 2 juta itu bukan pakai mesin saya loh Pak, bukan pakai mesin DNA loh. Pakai kadang mesin PCR itu udah 2 juta. Jadi ini kesempatan yang sangat baik menurut saya. Nah, gimana caranya tadi Pak Ruswandi juga menginformasikan cara untuk menurunkan harga. Mungkin boleh di next lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini laboratorium kami Pak. Nah itu alatnya yang di bawah tuh. Nah kalau saya pakai alat itu Pak untuk pemeriksaan thalassemia, saya tuh harus masukin 4.000 orang Pak ke mesin itu. Baru saya efisien Pak. 4.000 orang. Pertanyaannya gimana cara ngumpulin 4.000 orang gitu. Kan nggak mungkin juga Pak, Bapak tes hari ini nanti ya hasilnya 6 bulan lagi gitu. Kan nggak mungkin Pak. Ya kan? Jadi saat ini tuh kalau untuk tes-tes yang advance ya, yang high teknologi, itu biasanya itu 3 minggu sampai 1 bulan. Karena mereka ngumpulin sampel itu susah. Nah, dengan adanya Daru, dengan adanya yayasan juga, kita gimana caranya? Kita tekan harganya dengan kita perbanyak sampelnya.
gitu. Bapak tadi bilang di bawah 1 juta bisa, bisa Pak. Saya jamin bisa Pak. Asalkan kita bersama-sama Pak. HPV aja dari 1 juta kita turunin ke 350.000 Pak. Makanya musuh saya banyak Pak sebenarnya Pak. Karena memang um, buat kami itu untung harus, karena kami juga perusahaan Pak, komersial. Tapi kami selalu mengedepan itu untunglah yang wajar. Jangan untung yang kurang ajar gitu Pak. Ya kan? Karena ini urusannya urusan kesehatan. Kalau urusan yang lain saya tutup mata lah. Tapi kalau urusan kesehatan itu tidak bisa Pak. Itu milik semua orang. Nah inilah dengan adanya bantuan dari yayasan, dari Daru dan laboratorium kami, kita pastikan semuanya itu berjalan dengan baik beriringan tangan Pak. Dan ini yang kami harapkan kita bersinergi, dan juga hari ini juga menjadi hari yang mungkin bersejarah juga untuk Nalea Genomic, karena kita bisa mulai screening thalassemia yang diharapkan juga bisa secara masif ya. 200 itu bukan yang terakhir Pak, ini baru permulaan Pak. Nanti kita gas lagi Pak. Ini pasien tuh banyak Pak, ya. Dan memang orangnya itu sehat-sehat semua, dan itu yang menakutkan itu karena yang sakit itu ya seperti saya Pak, sehat-sehat aja gitu. Dan ketika saya tahu saya thalassemia pun ya cukup sedih sih, tapi ya aku boleh buat gitu Pak. Ini tinggal lihat ke atas sih, dari ayah atau dari ibu nih yang ya mungkin itu aja Pak. Uh, Mungkin juga besar harapan saya juga kita bisa selalu bersama-sama bersilaturahmi. Kantor kami ada di TP Sumatupang Pak. Sekiranya Bapak lewat sana, kantor kami juga kantor Daru, kantor kami juga kantor yayasan. Jadi kami sangat terbuka. Mungkin boleh Pak di yang slide terakhir Pak, ini yang selalu kami sampaikan juga Pak untuk ke teman-teman. Nah ini Pak, ini kalimat cukup singkat Pak, tapi ini artinya menurut saya sangat mendalam Pak. Karena kita nggak selalu bisa menyembuhkan penyakit Pak. Banyak penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan. Jadi cure sometimes. Kadang-kadang kita bisa sembuhkan, kadang-kadang mohon maaf kita belum bisa sembuhkan. Treat often, bahwa walaupun tidak bisa sembuhkan, kita harus tetap lakukan perawatan Pak. Ya kan? Tapi yang harus selalu kita lakukan adalah memberikan kenyamanan Pak. Nah inilah yang ada di dalam spirit Nalea Genomic. Dan juga spirit dalam Nalea Genomic adalah lebih dini lebih baik Pak. Karena sebenarnya kanker, nanti kita bicara kanker itu tidak menakutkan asal ketahuannya awal Pak, stage 1, stage 2 itu kemungkinan sembuh itu besar Pak. Kita itu banyak yang meninggal kanker menakutkan karena nggak pernah tes. Jadi udah ada gejala, itu baru tes. Stadium 3, stadium 4, mohon maaf, kecil kemungkinan Pak. Kalau stage 1, stage 2 itu 80%, 90% itu sembuh Pak. Kanker serviks itu juga sama Pak. Ya kan? Jadi ini gimana caranya sekarang kita mulai menjangkau teman-teman kita yang di Daru, yang di luar, semua harus sehat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sore. Baik, kita berikan tepuk tangan.